warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Sahabat insan Al-Kausar dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat merasakan Ramadan pada tahun ini. Salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada orang yang tidak pernah ke Ciawi tapi namanya terkenal wangi, orang yang tidak pernah ke Cianjur tapi namanya tersohor jujur, orang yang tidak pernah ke Citarum tapi namanya terkenal harum, orang yang tidak pernah ke Jogja tapi namanya selalu terjaga, orang yang tidak pernah ke Jawa tapi namanya selalu terbawa-bawa. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, berikut kita selaku umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat insan Al-Kausar yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana pahala akan dilipat gandakan, dan umat Islam di seluruh penjuru dunia akan menyambut dengan sangat riang gembira. Oleh karena itu, mereka akan berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Salah satunya adalah berbagi sedekah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagi sedekah di bulan berkah. Alhamdulillah, saya sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Mubarak, SHI MPD, atau yang sering kita sapa dengan Abi Ama. Assalamualaikum Abi Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bi puasa hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Bi mau nanya nih, kan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita berbagi sedekah, apa sih keutamaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa ibadahul mu'minina li ada'il a'malis shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karamat, amma ba'd. Sahabat insan Al-Kausar dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat, ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita sama-sama bisa kembali bersilaturahim secara virtual ini, dan kesempatan ini Abi Ama ditemani oleh saudari Nurul Hidayah yang kelihatannya sungguh energik walaupun dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara sedekah, Nurul, di bulan Ramadan yang penuh berkah, secara umum memang setiap amal kebaikan di bulan Ramadan itu memang dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan sahabat saya pernah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan obral pahala. Artinya bahwa amal kegiatan atau amal ibadah di bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan puasa sendiri tidak ada yang tahu berapa besar pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalamnya termasuk sedekah. Sebelum Abi menyampaikan bagaimana sedekah di bulan berkah yang luar biasa ini, ada dua kisah yang ingin Nabi sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran buat kita. Yang pertama adalah kisah yang terdapat dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Ini adalah kisah dua orang mulia, putri Rasulullah dan menantu beliau itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dikisahkan bahwa suatu hari Sayyidina Ali pulang ke rumah beliau dan beliau melihat istrinya Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menenun
atau mengumpulkan bulu-bulu domba untuk ditenun menjadi benang wol. Kemudian Sayyidina Ali berkata, ya karimatan nisa, wahai wanita mulia, apakah engkau memiliki makanan yang bisa aku makan? Jadi saat itu Sayyidina Ali ternyata pulang lagi kelaparan. Jawab istrinya, wahai suamiku, aku gak punya apa-apa, tidak ada makanan di rumah, tapi aku punya uang 6 dirham. Ini adalah upah aku memintal bulu domba yang rencananya akan aku berikan makan untuk kedua anak kita, Hasan dan Husain. Kata Sayyidina Ali, biarkan aku, sini uangnya, biarkan aku yang membeli makanan itu. Diterimalah uang itu kepada Sayyidina Ali. Lalu kemudian beliau keluar dari rumah. Baru keluar dari rumah ternyata ada seorang pengemis yang meminta-minta sambil mengatakan, wa may yuqridullaha qardan hasana. Hai orang-orang, ayo siapa yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Maksudnya dia meminta bantuan kepada orang-orang untuk memenuhi kebutuhan pengemis tersebut. Sayyidina Ali kemudian memberikan 6 dirham seluruhnya, uang yang dimiliki, untuk membelikan makanan dia dan anak-anak kepada pengemis tersebut. Setelah diberikan, kemudian Sayyidina Ali kembali ke rumah. Istrinya wanita mulia Fatimah Az-Zahra kaget, wahai suamiku, kenapa engkau pulang gak bawa apa-apa? Lalu Sayyidina Ali menceritakan tentang kejadian dialami sampai uangnya yang 6 dirham itu semuanya diberikan kepada pengemis tersebut. Fatimah Az-Zahra saat itu kemudian menangis. Menangis bukan karena menangis menyesal, beda sama wanita sekarang ya. Dikasih duit buat jajan dihabiskan, dia nangis gerung-gerung. Kenapa? Yang harus saya buat makan ternyata diberikan orang lain. Fatimah Az-Zahra menangis terharu apa yang dilakukan oleh suaminya luar biasa. Lalu kemudian Sayyidina Ali keluar dari rumah berniat menuju ke rumah Rasulullah SAW. Ketika beliau keluar dari rumah, ada seseorang yang sedang membawa unta. Untanya bagus, menemui Sayyidina Ali. Hai Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, laqab dari Sayyidina Ali. Aku punya seekor unta yang aku jual kepadamu. Kata Sayyidina Ali, aku tidak punya uang sepeser pun. Kata orang tersebut, nggak jadi masalah. Aku menjual unta ini dengan pembayaran tempo. Artinya dikredit lah, kalau kitanya sekarang barang dikasih, bayaran nanti. Oke, kalau gitu berapa unta harganya ini? 100 dirham. Kemudian terjadi akad jual beli. Lalu kemudian Sayyidina Ali membawa unta tersebut untuk dijual. Ternyata belum lama dia megang unta tersebut, ada seorang laki-laki lagi yang datang. Wahai Abul Hasan, apakah engkau akan menjual unta ini? Ya, saya ingin menjual unta ini. Berapa harga nih unta? Kata Sayyidina Ali, 300 dirham. Tanpa ditawar, laki-laki ini kemudian membayar unta tersebut 300 dirham. Diterima uangnya, dia pulang kepada istrinya, menceritakan segalanya. Istrinya pun tersenyum dan bangga kepada suaminya. Bukan main. Sayyidina Ali dibanggakan oleh Fatimah Az-Zahra. Lalu beliau keluar dan menemui Rasulullah. Sebelum sampai, Rasulullah menyambut Sayyidina Ali di depan rumah beliau sambil tersenyum. Wahai Ali, kata Rasulullah, apakah engkau akan menceritakan kepadaku atau aku yang akan menceritakannya kepadamu? Sayyidina Ali berkata, engkau wahai Rasulullah yang menceritakan lebih dulu. Rasul bertanya, wahai Ali, tahukah engkau siapakah orang yang pertama yang menjual unta kepadamu, dan siapakah orang yang membeli unta kepadamu? Kata Ali, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Orang yang pertama menjual unta itu adalah malaikat Jibril, dan orang yang membeli unta itu adalah malaikat Mikail. Allah Subhanahu wa ta'ala engkau berikan hutang sebesar 6 dirham, lalu Allah mengganti dengan 5 kali lipat dari setiap yang kamu berikan untuk pengemis dengan menghutangkan kepada Allah. Artinya bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita berikan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat. Ada satu kisah lagi dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadis Sarul Babul Hadis. Ini kisah di zaman Nabi Sulaiman.
Ada seorang suami istri, dia punya pohon di depan rumahnya, ada pohon besar. Yang di atas pohon tersebut ada sarang burung merpati. Nah, ketika burung merpati itu bertelur kemudian menetas, ini si istri kepada suaminya berbicara, "Wahai suamiku, tolong ambilkan burung merpati di atas. Kita ambil anak merpati tersebut untuk kita masak, untuk kita makan bersama anak-anak kita." Naiklah laki-laki tersebut ke atas burung dan mengambil burung merpati tersebut. Ternyata ini induk burung merpati kesal. Dia punya bertelur, dia punya anak, anaknya diambil sama orang sebelah itu. Laporanlah dia kepada Nabi Sulaiman. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah bahwa beliau bisa berbicara, berkomunikasi dengan makhluk lain selain manusia, di antaranya adalah burung. Diceritakan oleh burung merpati tersebut apa yang dialaminya. Lalu kemudian Nabi Sulaiman memanggil laki-laki tersebut ke istananya. Diceritakan, "Benarkah engkau mengambil telur burung merpati bla 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 bla," ya, pokoknya. Lalu kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada laki-laki tersebut, "Kamu harus bertobat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kalau kamu ulangi lagi, maka kamu akan mendapatkan sanksi." Laki-laki tersebut berjanji, "Wahai Tuan Raja, saya berjanji tidak akan melakukan lagi." Pulang, burung merpati sudah merasa aman saat itu. Tapi kemudian burung merpati itu mendelur dan menetas lagi. Nah, laki-laki tadi ini kemudian mendapatkan permintaan dari istrinya. Ya, sehebat-hebatnya laki kalau istri cerewet agak ini juga, ya. Itu beberapa kali istri itu minta kepada suami untuk ngambil itu burung, anak burung. "Aku nggak bisa. Aku sudah berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak mengulangi lagi, karena aku akan mendapatkan sanksi." Apa jawab istrinya? "Raja Sulaiman tidak akan memikirkan kau, tidak akan memikirkan kita. Yang dipikirkan hanya harta kekayaan dan kerajaannya saja." Luluhlah hati laki-laki ini. Selain cerewet itu istrinya, kemudian dia pun berpikir bahwa Sulaiman gak bakal mikirin orang seperti dia. Dia naik ke atas, dia ambil lagi seperti semula, dia ambil anak burung merpati, kemudian dimasak. Nah, burung merpati ini kemudian kesal lagi, laporan lagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kesal. Lalu dia panggil dua pasukannya, satu jin dari barat dan satu jin lagi dari timur di hadapannya. Itu adalah dua jin yang hebat dari arah timur dan barat. Nabi Sulaiman perintahkan, "Wahai kedua jin, kedua pasukanku, ini ada laki-laki dengan ciri-ciri seperti ini sebagaimana diceritakan oleh burung merpati. Kamu tunggu di pohon tersebut. Kalau laki-laki itu ngambil anak merpati ini lagi, tarik kakinya dan lemparkan sejauh-jauhnya." "Siap komandan." 86, laksanakan, kata jin tersebut. Maka dua jin tersebut pun nunggu di pohon besar itu. Ya. Ketika dia nunggu, istrinya cerewet lagi tuh. "Wah, merpati baru saja telur, ambilin lagi." Laki-laki itu naik ke atas pohon. Tapi ketika dia mau naik ke atas pohon, di depan rumahnya ada seorang pengemis. Dia bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, ada seorang pengemis, tolong kasih sesuatu." Kata istrinya, "Aku tidak punya apa-apa." Dia turun lagi ke rumahnya. Ternyata di dalam rumahnya hanya ada sesuap makanan, sesendok. Sesuap atau sendok tersebut yang tinggal sesendok-sendoknya dia berikan kepada pengemis tersebut. Ketika diberikan kepada pengemis, setelah itu pengemis pergi, dia naik ke atas. Naik di atas, kemudian dia turun, dia mendapatkan makanan anak merpati tersebut. Burung merpati kaget dong. Dua jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman kok nggak ada kerja apa-apa. Orang ini bisa ngambil. Laporan lagi kepada Nabi Sulaiman. Burung tersebut. Dipanggillah dua jin pasukannya tersebut. Panggil keduanya. "Apakah engkau membangkang atas perintahku?" kata Sulaiman. "Bukan, wahai Tuan Raja." "Lalu kenapa?" "Yang aku perintahkan laki-laki tersebut kalau mengambil kembali anak burung merpati ini, kamu lemparkan sejauh-jauhnya." "Bukan, kami tidak bisa melakukan itu, wahai Tuan Raja." Ketika dia akan naik ke atas pohon, baru saja dia 2 langkah naik ke atas pohon, ternyata ada seorang pengemis datang, lalu dia berikan sesuap dari yang dia punya kepada pengemis tersebut. Lalu ketika dia naik di atas pohon sampai di atas, baru saja kami akan menarik kakinya, ternyata ada 2 malaikat yang menangkap kami, yang menarik kami, lalu melemparkan kami sejauh-jauhnya.
Karena sesuap makanan Nurul, orang tersebut ditolong oleh 2 malaikat agar tidak celaka oleh 2 orang jin. Itulah keberkahan dan manfaat dari kita bersedekah. Kalau sesuap saja kita berikan kepada orang lain yang kita punya, maka malaikat akan menolong kita. Bagaimana kalau kita berikan 1 bungkus, 2 bungkus, atau banyak makanan, maka akan banyak manfaat, pahala dan keberkahan yang kita bisa terima dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan berkah. Kata Rasul, barang siapa yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Abi punya makanan, kasih Nurul, ini ada kurma untuk berbuka puasa. Nurul menerima, Nurul buka, maka Abi mendapatkan pahala puasa yang Nurul lakukan tanpa mengurangi pahala. Itu 1 orang. Gimana kalau banyak orang yang kita kasih? Masya Allah. Makanya bulan berkah, bulan Ramadan adalah bulan kita untuk bisa berbagi kepada banyak orang agar kita bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nurul. Nabi, dari itu kan kita ketahui ya keutamaannya, bahwasanya bisa menjauhkan kita dari mara bahaya juga kan. Betul. Karena bersedekah ini. Nah, untuk pahalanya ini kan dilipat gandakan. Seperti Betul. apa sih pahalanya dilipat gandakan itu, Bi? Iya, salah satu pahala ataupun kebaikan yang diberikan oleh orang yang bersedekah itu sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang bersedekah itu ibarat orang yang menanam, ya. Jadi orang yang bersedekah itu ibarat yang menanam, dia akan mendapatkan 700 pahala atau kebaikan, kelipat ganda kebaikan. Ini sedikit. Kenapa saya katakan sedikit? Karena ayat selanjutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya, orang yang bersedekah terutama di bulan berkah, bulan Ramadan, pahalanya tidak terhitung. Luar biasa. Ya, makanya yuk kita berbagi di bulan berkah, di bulan Ramadan agar kita bisa mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga jumlahnya. Nah, sahabat Insan Al-Kausar, setelah kita menyimak atas penjelasannya dari Abi Ama, kebetulan MTS Al-Kausar mengadakan program Al-Kausar Berkah Berbagi Sedekah. Yuk sahabat Insan Al-Kausar yang mau ikut berdonasi di program MTS Al-Kausar Berkah Berbagi Sedekah, bisa menghubungi nomor di sebelah ini. Sebagai akhir dari jumpa kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Abi Ama. Silakan Abi. Baik, wahai sahabat Insan Al-Kausar yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri jumpa kita di episode kali ini, semoga segala amaliyah Ramadan kita dari salat sunnah tarawih, ibadah puasa tentunya, tadarus Al-Quran, infak, sedekah dan amaliyah-amaliyah lainnya akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kekuatan untuk bisa terus bersemangat dan meningkatkan produktivitas diri kita agar bisa memberikan maslahat dan manfaat untuk umat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel MTS Al Kausar dengan cara subscribe and like. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Nabi. Afwan Nurul. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.